Halo geng, selamat datang di channel Dunia Film. Seperti biasa, pada video kali ini gue mau bahas sebuah alur cerita film. Film yang akan gue bahas kali ini adalah film yang cocok banget buat kalian yang suka banget sama sebuah teka-teki. Film ini mengisahkan seorang pria yang menyebut dirinya sebagai detektif terbaik di dunia. Lelah akan pekerjaannya, dia memutuskan untuk pergi berlibur ke Istanbul lalu ke London. Dia pergi ke London menggunakan sebuah kereta mewah. Tetapi, kemewahan bukan berarti keamanan. Di tengah perjalanan terjadi... Film yang akan gue bahas kali ini adalah film dengan judul Murder on the Orient Express. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Kenneth Branagh dan melibatkan banyak aktor yang terkait dengan alur ceritanya. Di antaranya adalah Kenneth Branagh, Tom Bateman, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michael Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, Leslie Odom, Lucy Bonington, Josh Gad, Willem Dafoe, Derek Jacobi, Michael Pena, dan lain-lain. Mungkin itu aja sedikit tentang film ini. Langsung aja kita ke bagian yang paling penting dalam video ini. Kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah Wailing Wall atau tembok ratapan di Yerusalem tahun 1934. Melansir dari situs Wikipedia, tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi atau sekitar tahun 1979. Oke, kembali ke ceritanya. Terlihat seorang anak kecil yang sedang membawa beberapa telur yang akan direbus lalu diberikan kepada orang yang menjadi peran utama dalam film ini, yaitu Hercule Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh. Saat Hercule sedang berbicara tentang telurnya, tiba-tiba seorang kepala inspektur polisi memberikan laporan kepadanya. Kepala inspektur polisi ini mengatakan bahwa ada 3 agama yang membuat kericuhan, lalu dia meminta Hercule untuk menangani kasus tersebut. Penyebab dari kericuhan ini adalah hilangnya sebuah relik berharga yang terletak di dalam gereja Makam Kudus. Di tengah kericuhan, Hercule datang dan menenangkan keadaan. Lalu dia menyuruh para tersangka untuk datang ke hadapannya. Para tersangka tersebut adalah rabi, pendeta, dan imam. Lalu Hercule menjelaskan kepada semua orang yang ada tentang alasan kenapa mereka dianggap sebagai tersangka. Dia mengatakan 1 jam sebelum relik berharga tersebut dicuri, mereka berkumpul di dalam gereja Makam Kudus untuk membahas tentang pembagian tempat di pasar. Pertemuan ini diawasi oleh kepala inspektur polisi. Dalam penyelidikannya, polisi tidak mendapati bukti atau petunjuk apapun, tetapi Hercule mendapatkan satu petunjuk. Dia melihat sebuah retak kecil di dalam sebuah lukisan. Retak kecil ini disebabkan oleh sebuah sepatu dengan tapak yang keras seperti sepatu boot. Setelah itu, Hercule berhenti bicara sejenak, lalu menancapkan tongkatnya pada sebuah celah di tembok. Di sini Hercule tidak mencurigai 3 tersangka yang dikatakan oleh kepala inspektur polisi itu. Dia juga mengatakan bahwa 3 orang suci yang dihadapannya adalah orang dengan kehidupan yang sederhana. Bahkan sepatu tipis mereka sudah usang. Secara tidak langsung di sini Hercule memberikan informasi bahwa mereka bukanlah pelakunya. Karena menurut petunjuk yang didapatkan Hercule, pelakunya menggunakan sepatu boot. Di tengah penjelasannya tentang kasus tersebut, tiba-tiba Hercule mengatakan sekarang kita butuh penjaga bersenjata di gerbang selatan. Dengan sigap, polisi langsung melaksanakannya. Setelah mengatakan banyak sekali kalimat yang mengandung sebuah arti, Hercule langsung mengatakan pelaku yang sebenarnya dari kasus ini. Dan dia mengatakan, orang yang digaji untuk menjaga ketertiban di Yerusalem, kepala inspektur polisi. Mendengar hal ini, awalnya kepala inspektur polisi ini tidak mengakuinya. Biar lebih gampang, kepala inspektur polisi ini gue sebut sebagai Ladu. Dan sampai pada akhirnya, polisi suruhan Hercule yang ditugaskan untuk memeriksa kantor Ladu datang dengan membawa tas yang berisi sebuah relik berharga yang dicuri. Melihat hal ini, Ladu tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan langsung lari menuju pintu selatan, di mana di sana sudah terdapat penjaga bersenjata. Karena itu, Ladu langsung ditodongkan sebuah senjata laras panjang oleh seorang penjaga. Lalu dia mendorong penjaga lainnya ke arah penjaga yang memiliki laras panjang tersebut dan lari ke tempat tertancapnya tongkat Hercule. Karena hal ini, leher Ladu langsung tertahan dengan tongkat Hercule dan Ladu pun terjatuh. Dan film pun selesai. Dan kasus pun selesai. Lelah akan pekerjaannya, Hercule memutuskan untuk libur sementara. Dia akan berkunjung ke Istanbul menggunakan sebuah kapal laut, lalu pergi ke London menggunakan sebuah kereta. Scene berlanjut dengan memperlihatkan seorang wanita dan seorang pria yang sedang berbincang-bincang. Wanita ini bernama Mary Debenham, yang diperankan oleh Daisy Ridley, dan pria ini bernama Arbuthnot, yang diperankan oleh Leslie Odom. Sesampainya di Istanbul, Hercule bertemu dengan seorang teman lamanya yang bernama Bogue, yang diperankan oleh Tom Bateman. Hercule meminta Bogue untuk mencarikan sebuah kabin di kereta Orient Express, karena Bogue adalah direktur operasional
operasional dalam perjalanan tersebut. Singkat cerita, Boq berhasil mencarikan kabin untuk Hercule. Di dalam kereta menuju London tersebut, Hercule berbicara dengan beberapa penumpang lainnya. Di kereta yang sama juga terdapat Arbuthnot dan Mary. Di dalam kereta tersebut juga terdapat seorang pengusaha yang sekaligus pedagang karya seni seperti contohnya barang antik, relik, barang langka, dan lain sebagainya. Tetapi dia menipu pelanggannya dengan menjual barang palsu. Karena hal ini dia memiliki banyak musuh yang mengancamnya. Pria licik ini bernama Ratchet yang diperankan oleh Johnny Depp. Karena Ratchet memiliki banyak musuh, dia meminta Hercule untuk menjaganya sampai dia aman. Tetapi Hercule menolaknya. Di tengah perjalanan menuju London, tiba-tiba salju melongsori bagian depan Orient Express. Akibatnya Orient Express keluar dari rel dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai bantuan tiba. Di tengah kejenuhan para penumpang, tiba-tiba terjadi suatu masalah. Saat pelayan mengetuk pintu kabin Ratchet untuk mengantarkan makanan, Ratchet tidak menjawab. Ketukan ini membuat Hercule keluar dari kabinnya dan ikut mengetuk serta memanggil Ratchet. Tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban dari Ratchet. Lalu Hercule menyuruh pelayan ini untuk memanggil Arbuthnot yang mengaku sebagai dokter dan Boq sebagai direktur operasional. Saat pelayan sedang memanggil Arbuthnot dan Boq, Hercule membobol pintu kabin Ratchet yang terkunci menggunakan tongkatnya. Dan terbukanya pintu kabin Ratchet bersamaan dengan datangnya Boq dan Arbuthnot. Lalu mereka melihat ke dalam kabin Ratchet dan ditemui Ratchet sudah tidak bernyawa dengan luka tusuk yang tidak berpola di badannya. Hercule menanyakan waktu kematian Ratchet kepada Arbuthnot, dan Arbuthnot menebak waktu kematian Ratchet adalah antara tengah malam sampai pukul 2 pagi. Karena Boq adalah direktur operasional dalam perjalanan tersebut, dia meminta Hercule untuk menyelesaikan kasus ini. Awalnya Hercule menolaknya, tetapi Boq terus menekan Hercule agar dia mau menangani kasus ini. Dia tidak ingin melaporkan hal ini kepada polisi karena jika dia melaporkan kasus ini ke polisi, polisi akan menunjuk pelakunya, bukan menyelidiki kasusnya. Dia juga mengatakan bahwa polisi akan menetapkan Arbuthnot sebagai tersangka karena warna kulitnya, dan hanya Hercule yang bisa menegakkan keadilan. Mendengar hal itu, Hercule menerima untuk menangani kasus ini. Hal pertama yang dilakukan Hercule adalah dia meminta Boq untuk memberikan peta gerbong Orient Express, semua paspor penumpang, serta mengatur pertemuan dengan semua penumpang. Lalu Hercule memberitahu semua penumpang bahwa Ratchet meninggal karena dibunuh. Untuk keamanan semua penumpang yang ada di gerbong Calais, di mana gerbong ini adalah tempat terbunuhnya Ratchet, Hercule menyarankan agar semua penumpang ada di kabinnya masing-masing dengan pintu terkunci. Dalam penanganannya dalam kasus ini, Hercule meminta Boq untuk membantunya, karena Hercule tidak menetapkan Boq sebagai tersangka. Alasannya adalah karena Boq tidak berada di gerbong Calais, jadi tidak mungkin Boq adalah pelakunya. Orang pertama yang diinterogasi adalah seorang sekretaris Ratchet yang bernama McQueen, diperankan oleh Josh Gad. Dalam interogasinya, Hercule menanyakan tentang Ratchet kepada McQueen. Dia mengatakan bahwa Ratchet adalah orang yang kejam. Selanjutnya, Hercule menanyakan kapan terakhir kali McQueen melihat Ratchet. McQueen mengatakan jam 22.00. Dia juga mengatakan saat kereta berhenti di salah satu pemberhentian, dia berbincang-bincang dan minum bersama Arbuthnot. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak ada masalah dengan rasnya, tetapi dia jarang suka orang Inggris. Dan pertanyaan terakhir sebelum Hercule meninggalkan McQueen adalah Hercule menanyakan apakah Ratchet memiliki musuh atau tidak. Lalu McQueen mengatakan, Ratchet memiliki banyak musuh. Lalu dia menunjukkan beberapa surat ancaman yang ditujukan untuk Ratchet kepada Hercule. Setelah itu Hercule membawa beberapa surat tersebut dan pergi meninggalkan McQueen. Tetapi saat Hercule sedang berjalan meninggalkan McQueen, tiba-tiba McQueen mengatakan apakah Hercule tidak mencurigai salah satu penumpang dalam gerbong tersebut, di mana penumpang tersebut adalah orang Latin. Dia mengatakan bahwa menurut sejarah, orang Latin suka membunuh. Lalu Hercule langsung melontarkan pertanyaan kepada McQueen yang membuat McQueen menjadi seperti orang bodoh. Dia berkata, "Bukankah kau tidak ada masalah dengan ras?" Mendengar pertanyaan itu, McQueen langsung memasang muka kicep dan berkata, "Tergantung rasnya." Di sini bisa kita asumsikan bahwa ucapan dari McQueen tidak semuanya dapat dipercaya. Dan begitu pula dengan penumpang yang lainnya, bro. Saat dilontarkan pertanyaan yang menjebak oleh Hercule, semua orang yang ada dalam gerbong tersebut memiliki alibinya masing-masing. Biar videonya nggak kepanjangan, di sini gue nggak ceritain satu persatu percakapan antara Hercule dengan para penumpang gerbong Calais. Dan pemeran yang tadi gue sebutin di awal, bakal gue kasih tahu nanti di akhir video, bro. The photographs that spilled out of your luggage, there was a beautiful one with the little boy wearing a chauffeur's hat. Setelah selesai menginterogasi McQueen, Hercule masuk ke tempat terbunuhnya Ratchet, yaitu kabinnya. Di sini Hercule mendapatkan beberapa petunjuk, di antaranya adalah jam tangan yang menunjukkan pukul 1:15, di mana waktu ini sesuai dengan waktu kematian Ratchet yang dikatakan oleh Arbuthnot. Dia juga menganalisa bekas tusukan yang ada pada tubuh Ratchet. Petunjuk selanjutnya adalah barbital atau obat tidur.
Lalu sapu tangan wanita dengan harga 20 franc atau setara dengan 318.000 yang bertuliskan H. Sebuah catatan yang dibakar juga ditemukannya. Dalam kondisi seperti itu, Hercule tidak dapat membacanya dan dia menggunakan salah satu ilmunya untuk membaca catatan tersebut. Ternyata catatan tersebut adalah salah satu surat ancaman untuk Ratchet yang bertuliskan A strong blood is on hand, you will die. T. Yang artinya darah di tanganmu, kau akan mati. T. Di sini ada beberapa huruf yang tidak terlihat dan Hercule harus mencari huruf tersebut. Tetapi sebelum itu Hercule berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Boq. Hercule mengatakan, "Gua tau nama asli korban. Namanya Cassetti, bukan Ratchet." "Gua udah tahu, bro. Lu juga tahu Armstrong dong." "Kasus Armstrong?" "Yoi, sejarah yang bikin dunia geger. 2 tahun lalu, pilot Kolonel John Armstrong sama bininya baru punya anak yang namanya Desi. Tapi sayangnya Desi diculik pas lagi tidur. Dan penculiknya minta duit tebusan. Karena udah gak tahu lagi mau ngapain, pas Sutri itu membayarnya. Tapi sayangnya lagi, Desi ditemukan meninggal karena dibunuh oleh Ratchet atau Cassetti. Berita buruk ini didengar oleh bininya John yang bernama Sonia Armstrong pas lagi hamil, anak kedua. Karena berita itu, Sonia ngelahirin anaknya dengan prematur. Dan bayi serta ibunya meninggal. Tahu dari mana lo, Miss? Orang John sendiri yang cerita ke gua. Dia cerita lewat surat. Dia juga minta bantuan gua. Tapi sayangnya pas gua nerima suratnya, udah telat. John ditemukan meninggal dengan luka tembakan bunuh diri. Setelah mengingat kasus Armstrong, Hercule mampu menemukan beberapa huruf yang hilang, dan tulisannya pun lengkap, yang artinya adalah, darah Daisy Armstrong ada di tanganmu, kau akan mati. Seperti yang gue bilang di awal tadi bro, semua penumpang yang ada di gerbong Calais akan diinterogasi oleh Hercule, dan mereka semua memiliki alibinya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Hercule. Tetapi saat diberikan gimmick oleh para narasumbernya, Hercule bisa menimpalinya dengan baik, dan it's so cool man. Tetapi bagian penting dalam percakapannya yang berhubungan dengan alur ceritanya akan gue bahas. Oke, lanjut. Hercule menemukan sebuah petunjuk lagi dari seorang penumpang yang bernama Hubert, yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer. Dia mengatakan bahwa pembunuh Ratchet ada di kamarnya, dan dia menemukan sebuah kancing konektor kereta Orient Express. Pada interogasinya yang kesekian kali, Hercule menginterogasi seorang pelayan Putri Dragomirov yang diperankan oleh Judi Dench. Pelayan ini mengatakan dia melihat seorang konektor lain dalam gerbong Calais, padahal dalam gerbong tersebut hanya terdapat konektor ini. Untuk memastikan, Hercule menanyakan kepada pelayan ini apakah konektor yang dia lihat bukanlah konektor ini, dan dia yakin itu adalah konektor yang lain. Dengan sigap, Hercule mengatakan bahwa dia harus mencari seragam kondektur dengan kancing yang hilang satu dan kimono berwarna merah. Ternyata kimono merah tersebut ada di koper milik Hercule. Karena hal ini, Hercule mengatakan bahwa pembunuh ini mengejeknya. Dan seragam kondektur dengan satu kancing yang hilang ditemukan pada sebuah koper yang terletak di kabin pelayan Putri Dragomirov. Lalu Hercule juga menemukan sebuah kalung salib di saku seragam tersebut. Dan saat dia menciumnya, aroma parfum yang sama dengan yang digunakan McQueen tercium pada seragam tersebut. Saat Hercule sedang memeriksa kabin McQueen, di mana itu juga kabinnya, dia menemukan sebuah catatan laporan keuangan yang diberikan kepada Ratchet. Saat disamakan dengan laporan keuangan yang diberikan kepada Ratchet, hasilnya berbeda. Catatan yang terbakar didapati hasil lebih rendah, sehingga di sini kita bisa asumsikan bahwa McQueen mencuri uang dari Ratchet dengan cara memalsukan laporannya. Karena hal ini, Hercule berasumsi bahwa McQueen adalah pembunuhnya, karena McQueen takut ketahuan oleh Ratchet bahwa dia telah memalsukan laporan keuangan. Saat sedang asik menghakimi, tiba-tiba Arbuthnot datang dan mengatakan bahwa McQueen bukan pelakunya. Saat Hercule keluar dari kabinnya untuk berbincang-bincang dengan Arbuthnot, di sini seperti yang lainnya bro, Arbuthnot mengatakan banyak sekali gimmick. Untuk menghentikannya, Hercule langsung bertanya kapan pertama kali dia bertemu dengan Mary, dan jawaban Arbuthnot tidak sesuai dengan yang dikatakan Mary. Karena hal itu, Hercule meninggalkannya lalu kembali ke kabin tempat McQueen berada. Di sini Hercule mengatakan bahwa ayah McQueen adalah orang yang bertanggung jawab sebagai penuntut di kasus Armstrong. Dan untuk yang kedua kalinya, sesuatu mengganggu Hercule lagi yang sedang menghakimi McQueen. Sebuah teriakan wanita tiba-tiba terdengar begitu keras. Dan ternyata suara tersebut adalah suara Hubert yang berteriak karena ditusuk oleh seseorang. Karena hal ini, Hercule meminta semua penumpang agar tetap di ruangan utama gerbong Calais agar semuanya dapat terlihat dan tidak terjadi hal yang mengerikan lagi. Tetapi di sini ada 2 orang dalam gerbong Calais yang belum diinterogasi oleh Hercule karena dia memiliki visa diplomatik. Bahkan barangnya pun tidak boleh dibawakan oleh kru Orient Express. 2 orang ini adalah Pasutri Adrenyi keturunan bangsawan. Tetapi di sini Hercule tetap menginterogasinya. Dan menurut gue
mungkin ini adalah interogasi Hercule yang paling membuahkan hasil cukup memuaskan selama dia menangani kasus ini. Karena gue singkat aja ya bro, karena durasi videonya udah cukup panjang. Dan di sini gue mau tanya ke kalian nih, lebih baik gue kasih tahu semua scene atau informasi yang berhubungan dengan jalan ceritanya, atau kayak gini aja, gue kasih tahu beberapa informasi atau scene yang berkaitan dengan jalan ceritanya, terus beberapa informasi atau scene tersebut gue singkat supaya videonya nggak kepanjangan. Komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Dengan salah satu kelihayannya yang dia miliki, yaitu menjebak seseorang dengan kata-kata yang dilontarkannya, serta kecerdasannya dalam menganalisa, Hercule berhasil membongkar identitas asli istri Adreni yang bernama Elena Adreni yang diperankan oleh Lucy Bennington. Ternyata Elena adalah adik dari Sonia Armstrong. Dia juga berhasil membongkar identitas Mary yang aslinya adalah seorang guru geografi di keluarga Armstrong. Dan di sini Elena yang nama aslinya adalah Helena hidup dalam ketakutan karena kasus Armstrong. Dalam menangani kasus ini, Hercule benar-benar dibuat bingung oleh para tersangka, sampai dia mengatakan dia tidak bisa menemukan retak pada lukisan dalam kasus ini kepada sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto kekasihnya. Setelah curhat dengan sebuah foto, serta menganalisa semua data yang dia punya, dia berbicara dengan Mary. Dia mengatakan kepada Mary bahwa semua orang yang diajak bicara berbohong kepadanya, termasuk Mary. Mendengar hal itu, Mary sedikit terkejut. Lalu Hercule langsung mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya yang menjadi pengajar dalam keluarga Armstrong, khususnya Helena. Dan dengan tegasnya Hercule mengatakan bahwa Mary yang merencanakan pembunuhan Ratched, lalu dia membawa Helena agar bisa menyaksikan kematian Ratched dan bisa hidup tanpa ketakutan. Di sini Mary bersikap seolah-olah dia adalah pembunuhnya, dan Hercule berpikir bahwa dia telah menemukan pelakunya. Tetapi saat dia baru ingin meninggalkan Mary, tiba-tiba sebuah peluru menyenggol lengannya, dan yang melakukan ini adalah Arbuthnot yang memiliki alibi kedua, yaitu seorang penembak jitu. Di sini Hercule berusaha melawan Arbuthnot, tetapi dia adalah detektif, bukan seorang petarung. Jadi dia kalah dalam bertarung dengan Arbuthnot. Saat Hercule akan dibunuh oleh Arbuthnot, tiba-tiba Boq datang dan memukul Arbuthnot. Lalu Hercule menyuruh semua penumpang gerbong Calais untuk berkumpul di sebuah terowongan, dan di sini dia membongkar semua alibi yang dikatakan oleh para tersangka. Pertama, Arbuthnot yang beralibi sebagai seorang dokter, lalu penembak jitu, dan sebenarnya dia adalah teman yang berdedikasi bagi Kolonel Armstrong. Lalu ada Putri Dragomirov yang mengaku sebagai ibu baptis Daisy, dan pemilik sapu tangan yang ditemukan Hercule di TKP yang bertuliskan H dalam abjad Rusia dibaca N yang artinya Natalia Dragomirov. Kemudian ada pelayan yang sebelumnya bekerja di keluarga Armstrong sebagai juru masak. Selanjutnya ada Estravados yang beralibi sebagai religius diperankan oleh Penelope Cruz. Ternyata dia adalah pengasuh Daisy. Kemudian ada The Butler yang diperankan oleh Derek Jacobi. Beralibi sebagai pelayan Ratched, ternyata dia adalah pembantu Kolonel Armstrong saat perang. Lalu ada Marquez yang diperankan oleh Michael Pena. Beralibi sebagai pengusaha mobil, padahal dia adalah supir keluarga Armstrong. Next, ada Gerhardt yang diperankan oleh Willem Dafoe yang beralibi sebagai profesor, lalu ketahuan oleh Hercule, lalu beralibi lagi sebagai seorang detektif. Dan akhirnya identitas aslinya terbongkar, yakni seorang polisi yang menangani kasus Armstrong yang mencintai seorang pembantu di keluarga Armstrong yang ditangkap karena dituduh bahwa dia adalah pelaku penculikan Daisy. Dan akhirnya pembantu yang bernama Susan ini bunuh diri. Kemudian ada konektur yang bernama Pierre Michel, di mana dia adalah konektur dalam gerbong Calais. Ternyata dia adalah seseorang yang kehilangan saudarinya dalam kasus Armstrong, yaitu Susan Michel. Lalu ada Hubert yang beralibi sebagai penumpang biasa. Ternyata dia adalah nenek Daisy. Dan pada akhirnya Hercule, sang detektif terbaik di dunia, berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Ratched. Dia mengatakan tidak ada yang bisa melakukan ini sendirian. Ini hanya bisa dilakukan oleh salah input. Ini hanya bisa dilakukan oleh kalian semua. Lalu dia menjelaskan semua yang terjadi. Ternyata yang menusuk Hubert adalah Arbuthnot. Dilakukan untuk mengalihkan perhatian Hercule. Kemudian Hubert mengakui perbuatannya bahwa dialah yang merencanakan pembunuhan Ratched. Pertama, Hubert menyuruh Gerhardt untuk melacak Ratched. Lalu McQueen dikirim untuk bekerja padanya dan menyusul The Butler atau Masterman. Kemudian McQueen mengatur perjalanan pada Michel bertugas. Dan yang lainnya bisa ikut dalam perjalanan tersebut agar bisa ikut serta dalam pembunuhannya. Saat waktunya tiba, mereka pergi ke kabin Ratched untuk membunuhnya. Mereka membunuh Ratched dengan cara menusuknya secara bergantian, sehingga pada jasad Ratched terdapat beberapa tusukan tidak berpola. Kemudian saat mereka telah selesai melakukan kejahatan tersebut, Hubert membuat jam yang ada dalam kabin
kabin Ratchet berhenti pada pukul 1:15. Hal ini dilakukan agar bisa membohongi Hercule saat dia menanyakan perkiraan waktu kematian Ratchet kepada Arbuthnot. Dia juga membuka jendela kabin Ratchet supaya sulit untuk menentukan waktu kematiannya karena udara di luar sedang sangat dingin, sehingga jasad Ratchet seperti diletakkan dalam kulkas dan membeku. Jasad yang beku membuat orang sulit untuk menentukan waktu kematian, sehingga Arbuthnot mudah untuk berbohong. Awalnya Hubert mengatakan kepada Hercule agar dia mengatakan kepada polisi bahwa Hubertlah pelakunya, tetapi Hercule tidak mau melakukannya, dan Hercule malah memberikan pistol kepada Hubert agar membunuhnya dan membuang jasadnya ke sungai. Lalu Hubert menodongkan pistolnya ke arah Hercule, kemudian menodongkannya ke arah palanya sendiri. Dan itu semua cuma drama, bro. Semuanya nggak jadi dilakuin, baik membunuh Hercule atau Hubert yang mencoba bunuh diri. Sesampainya di stasiun Broad yang ada di Kroasia, Hercule menemui polisi dan berbohong kepada polisi dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Ratchet kabur, dan dia berpikir keadilan dalam kasus ini berbeda. Keadilannya adalah membebaskan semua pelakunya karena mereka semua merasa hidup mereka hancur karena adanya kasus Armstrong ini, dan Hercule pun pergi meninggalkan mereka semua untuk bekerja lagi karena ada pembunuhan di Sungai Nil. Dan film pun selesai. Oke bro, mungkin itu aja video gue kali ini. Kalau ada yang salah, gue minta maaf, dan kalian bisa benerin di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.